Karena di pasal 29 ayat 1 dan 2 itu menjelaskan bahwa kebebasan beragama ya. Berikut menggunakan fasilitas ibadah semua dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 45. Dan kenapa tidak masuk di kurikulum? Ya karena kurikulum tidak mengatur itu berdasarkan undang-undang, karena sudah diatur di Undang-Undang 45. Selamat siang. Yang menjelaskan itu hanya buku-buku sejarah. Ya. Oke, paham ya? Selesai ya? Oke. Oke, saya boleh potong. Silakan. Itu Anda itu mengambil dari mana? Dari Google atau langsung dari fakta sejarahnya? Atau langsung dari Google? Abang tadi saya sudah sebut tadi judul bukunya, Abang dengar enggak tadi? Ya, itu judul buku keluarnya tahun berapa, Bang? Abang dengar tadi saya sebut judul bukunya? Ya, itu Abang ambil buku. Abang tahu Profesor Dr. Wiger? Berapa gitu? Tunggu, sabar dulu. Abang yang tulis ini, Bang, tidak pernah sholat Jumat. Yang tulis ini pergi gereja hari Minggu, Bang. Abang pernah baca karangan Profesor Dr. Wiger, Profesor Dr. Hans? Tanya dulu, pernah baca nggak? Yaitu mencari duit, mencari keuntungan pribadi. Abang tahu nggak God Glory Gospel? Ya, saya tahu. Sudah, kalau tahu ya sudah paham nggak God Glory Gospel? Tadi yang saya sudah jelaskan God Glory Gospel itu apa? Coba Abang menjelaskan ulang. Pertama, mereka itu bukan untuk membawakan agama, melainkan untuk mengambil rempah-rempah. Abang tadi saya sudah jelaskan God Glory Gospel tidak bisa terpisah, Bang. Ini dari perjanjian yang diprakarsai Roma. God Glory Gospel tidak bisa dipisahkan. Ya, satu kesatuan. Bang, sebentar, Bang. Kalau Belanda maupun Prancis maupun membawakan agama, Bang. Sekarang saya tanya gini sama Abang. Sekarang Abang kenal. Oke, sekarang gini, Abang itu dulu. Nenek-nenek Abang itu tahu agama Kristen dari mana? Silakan. Hai Bang, tahu? Dari ayahnya lah, dari ayah ibunya lah. Ya, ayahnya itu tahu agama Kristen dari mana? Ya itu dia lahir dari Kristen, macam mana? Ini dengar baik-baik ya. Tidak ada bangsa Arab memperkenalkan agama Kristen di Indonesia. Yang ada itu Belanda, Portugis, Inggris, dan Perancis yang pernah ikut menjajah Indonesia. Jadi agama Kristen kalian tahu, bapak-bapak kalian tahu dari mereka. Paham? Tidak ada dari bangsa Arab. Paham? Nah, Portugis, Belanda penjajah bukan? Iya, penjajah. Yang saya katakan. Ya. Jika orang Portugis maupun Belanda membawakan agama apapun itu yang paling utama, nggak akan mungkin mayoritas di Indonesia itu Islam. Tidak akan mungkin. Sekarang saya tanya kau sekarang. Tahun berapa Kristen ada di Indonesia? Kita belajar sejarah lagi. Ayo, tahun berapa Kristen ada di Indonesia? Ya, mengenai di situ saya belum sampai. Nah, itu Abang tidak paham, baru Abang mau debat dengan orang yang paham sejarah. Oke, Abang Kristen pertama kali diperkenalkan di Indonesia itu oleh Portugis, menyusul Belanda. Misionaris itu, sabar dulu Bang. Misionaris itu dibonceng oleh Belanda, dibawa oleh Belanda dari negaranya untuk meneruskan program God Glory Gospel. Program ini tidak bisa terpisah 3G. Tidak ada pemisahan. Nanti ya setelah abad-abad ke-19 lahirnya Budi Utomo, lembaga pendidikan dan yang lain, itu muncul Kristen-Kristen dari barat seperti Advent, Pantekosta. Ya. Itu memang disebarkan tidak melalui penjajahan. Yang disebarkan itu sebelum lembaga pendidikan berdiri, semuanya itu Kristen disebarkan melalui penjajahan. HKBP saja Bang, Gereja Batak itu dari Jerman dan disebarkan lewat penjajahan. Tapi awal mula Kristen disebarkan melalui penjajahan. Orang tahu Kristen dari penjajahan. Nenek kita Kristen dari penjajahan. Belanda menodongkan pistol ke kepala kita
untuk bekerja di satu perkebunan Belanda itu harus Kristen dulu bang, seperti yang dijelaskan Romo tadi, paham ya? Pantekosta itu Kristen baru bang, karismatik itu Kristen baru. Iya bang, saya tambahin dikit lagi bang. Jadi gini bang, Indonesia itu sebenarnya kalau dibilang menjajah juga cuma akhir-akhir aja. Pas awal-awal tuh sistemnya kayak investasi. Nah, jadi kita punya kesultanan bekerja sama dengan Belanda. Belanda investasi. Ada banyak-banyak sebenarnya dulu awalnya sih macam-macam. Dia investasi, dia bangun jalan kayak Anyar Panarukan gitu loh. Dia bangun rel kereta, dia untuk kepentingan perdagangan dia, perkebunannya, dia membabat hutan, itu kan semua pakai pekerja juga kan. Nah, kalau untuk di kesultanan itu kan kita pakai pekerja juga. Nah, itu ada pesantren-pesantren untuk baca tulis. Karena kan perlu baca tulis nih untuk pembukuan segala macam. Kita tuh kerjasama tuh ada bagi hasilnya bang antara Belanda sama kesultanan. Mau itu kesultanan di Jogja, Surakarta, Cirebon, di Delhi sana. Nah, kalau untuk yang di kantor-kantor Belandanya seperti kantor apa namanya kereta api, perkebunan, di pelabuhannya, mereka juga kan tidak semuanya orang Belanda karena kalau ngimpor kan belum tentu orang Belanda ini mau disuruh kerja di sini dan mahal. Nah, maka mereka memperkerjakan pekerja-pekerja lokal juga. Nah, pekerja lokal ini yang mau dipekerjakan tentu kan harus bisa baca tulis mereka nih, bisa baca tulis aksara mereka. Kalau yang di untuk di kerajaan kan harus bisa baca tulis aksara Jawa atau aksara Jawi, kan tergantung daerahnya ya, dia pakai aksara apa. Nah, kalau yang si Belandanya ini ya memang mereka monopoli segala macam. Nah, mereka untuk pekerjanya memang begitu, Bang. Harus pindah agama dia dulu. Kenapa? Karena mereka juga khawatir. Dan saya juga paham karena mereka khawatir kalau orang-orang Islam takutnya kurang loyal. Nah, itu gitu loh. Dan itu sah aja sih bagi saya. Dan kalau orang Islam yang mau murtad karena hal itu ya udah gitu, mereka lebih memilih itu ya nggak apa-apa juga gitu loh bagi aku. Ya itu Bu, ya itu berarti kan ada antara kerjasama kan kesultanan dengan apa Belanda maupun apa kan. Nah berarti kan Iya awalnya, terus lama-lama mereka mulai mengadu domba, perang antar perang saudara, akhirnya wilayah-wilayah berkurang. Ya itulah sistemnya. Akhirnya ada penjajahan-penjajahan karena mau nggak mau daripada dia dikudeta oleh saudaranya. Begitulah bang sistemnya. Kalau abang mau belajar banyak. Tapi masalah kayak pekerja di perkebunan, di pelabuhan, di kereta api itu harus kayak Kristen dulu. Memang iya bang. Aku nggak tahu loh, abang tahu ini apa enggak. Tapi kan itu kan pilihan manusia masing-masing. Kalau dia mau ya silahkan gitu loh. Kalau enggak ya nggak apa-apa juga gitu loh. Tapi faktanya memang ada begitu kan? Aku nggak tahu loh kalau daerah kalian. Kalau di sini memang begitu rata-rata. Iya tadi saya sudah jelaskan Bang Romo ya. Tadi itu saya sudah jelaskan. Di sini saja Bang ya. Kalau tidak menggunakan God Glory Gospel ya dan menggunakan konsep C1 sampai C6 Makassar ini Bang, dua sultan kami tidak mungkin Bang, tidak mungkin saling berperang antara Kerajaan Bone, Arum Palaka dengan Kerajaan Sultan Goa, Sultan Sanudin. Ini tidak mungkin berperang kalau tidak melibatkan C6. Tidak mungkin orang Kristen yang adu mereka Bang. Yang adu mereka itu orang Islam, orang Kristen yang nyamar jadi Islam. Seperti yang terjadi di Aceh sana, di mana seorang ulama besar yang ternyata beliau adalah agen rahasia Belanda yang disekolahkan di Timur Tengah sana, pulang balik justru mengadu domba, mengambil informasi, mengadu domba, akhirnya Aceh jatuh. Seperti itu sama dengan daerah lain. Jadi God Glory Gospel ini tidak bisa berpisah. Ini satu program yang dikunci. Itu memang dijalankan antara birokrasi ya dengan misionaris kan seperti itu. Walaupun pada akhirnya memang banyak misionaris itu karena prihatin terhadap kondisi kondisi Indonesia pada saat Nusantara pada saat itu, mereka banyak yang berpihak membelot dari Belanda, lalu mereka membantu masyarakat kecil kan begitu. Bahkan dari antara mereka juga ada yang mati dibunuh.
Iya, karena melawan Belanda, membela masyarakat kecil, padahal mereka masuk dari Belanda, akhirnya mereka dibunuh juga. Kan begitu. Jadi akar permasalahannya dari perjanjian ini, God Glory Gospel ini. Makanya dulu banyak pejuang-pejuang Kristen yang ikut berjuang tahun 1945 itu, memerdekakan. Kan begitu. Ini turunan-turunan dari yang membelot kepada Belanda. Contoh ya, pasukan Kenil yang didirikan Belanda. Ini kan didirikan Belanda ini, yang untuk menjadi kaki tangan mereka. Tapi fakta sejarah mengatakan mereka justru membelot. Itu pribumi yang direkrut ya menjadi pasukan Belanda yang kita kenal dengan Kenil. Ini justru banyak yang membelot, membela bangsanya. Itu. Yang tadinya mereka Islam, mereka masuk Kristen karena mereka masuk pasukan Kenil, ya. Nah, setelah itu mereka membelot, kembali lagi membela. Inilah Kristen-Kristen yang ikut membela bangsanya pada saat itu. Yang pada awalnya memang mereka masuk Kenil, dikristenkan dulu. Tadinya Islam, Kristen dulu. Masuk gitu. Nah, begitu dia berbalik membela bangsanya. Karena rasa nasionalisme itu. Kan begitu ceritanya semua. Yang jelas awalnya Kristen masuk ke Indonesia, ke Nusantara ya, belum Indonesia ya. Ke Nusantara memang dibawa oleh Portugis, Belanda, Inggris dan Perancis. Terakhir Jerman. Jerman bukan bahasa penjajah ya. HKBP itu dari Jerman, masuk tidak melalui penjajah, walaupun pada saat itu di zaman penjajahan, tapi Jerman tidak menjajah Indonesia. HKBP masuk bukan melalui penjajahan. Memang program misionaris ya. HKBP itu gereja kesekuan dari Batak ya. Begitu juga Pantekosta, karismatik ya. Seperti itu. Tapi awal kekristenan itu memang masuk dari penjajahan. Indonesia, Nusantara kenal Kristen dari penjajahan. Nah, begitu mungkin. Jadi tolong jangan memaksakan. Iya bang, kalau ya. mau ngecek, silakan dicek ya. Walaupun itu kota-kota yang mayoritas Islam, pasti kantong-kantong Kristen tuh ada di dekat daerah-daerah kayak stasiun, pelabuhan, atau kantor-kantor perkebunan. Biasanya kantong-kantong awalnya daerah dekat-dekat situ. Itu sudah memang begitu dari dulunya. Memang begitu. Kan kalau mau masuk perkebunan dulu, masuk sekolah-sekolah Belanda dulu, kalau bukan bangsawan ya harus Kristen dulu bang. Kan begitu, memang begitu. Masuk ke Nil aja, itu yang awam-awam tuh, yang bukan bersekolah tinggi, kalau mau masuk ke Nil Kristen dulu lah. Memang begitu bang. Walaupun akhirnya mereka sendiri berkhianat ya. Karena rasa saya bilang ya sah-sah aja itu ya sah-sah aja, orang memilih itu. Saya tidak akan ini, itu kan pilihan hidup dia gitu loh bang. Itu pilihan hidup dia. Gunan mau masuk apa pekerjaan macam itu abang bilang kan, misalnya mau kereta api contohnya. Kenapa enggak sekarang ini di Indonesia ini mayoritas agama Kristen? Kenapa Islam kan begitu? Nah, pertanyaannya. Bang, ini bukan zaman penjajah. Bertanda tanya gitu loh bang. Kalau memang ini bukan zaman penjajah, harus diharuskan gitu. Bang King. Bang, awal-awal merdeka, bang, awal-awal merdeka, pegawai-pegawai di kayak kereta api, pelabuhan maupun perkebunan itu Kristen bang, kebanyakan. Udah pada mati bang. Yang Kristen dulu udah pada mati semua bang. Iya bang, maksud saya bang. Udah tua, udah mati. Iya, kan pasti ada penerusnya. Maksud saya begini bang. Kalau yang akan seperti itu, kita pun boleh mengambil pendapat bang. Boleh mengambil apa bang? Lah bang, dari banyak bang. Di Semarang, di Bandung, Surabaya itu yang mantan pegawai kereta api yang dari dulu ya, dari zaman Belanda itu rata-rata ya memang Kristen, tapi itu kan memang haknya mereka untuk beragama apa. Kita tidak membatasi mereka. Iya bang. Jadi intinya kan gini bang. Kesimpulannya bang. Jika misalnya kan bang, setiap pekerjaan yang dilakukan, abang bilang itu yang pekerjaannya itu di dalam itu orang-orang Kristen, dan yang Islam itu harus diharuskan masuk Kristen, ya otomatis kan mayoritas di Indonesia ini kan udah jelasnya mayoritas Kristen begitu.
Jadi kenapa sampai sekarang mayoritas Nah. mayoritas Abang, di Indonesia ini Islam semua? abang. Nah, Oh, sabar. Coba- Abang tahu enggak berapa jumlah pegawai dalam satu perusahaan, Bang? ya tentunya lebih banyak pekerja daripada pegawai, Bang. Ya, Nah, Bang, sekarang begini. Jumlah warga Jakarta contoh. Warga Jakarta itu berapa, Bang? Sekarang berapa jumlah pegawai, Bang, dalam kereta api dan perkebunan? Berapa persen, Bang? Dari keseluruhan jumlah warga Jakarta. Ini kita bicara logika, Bang. Tidak semungkin semua warga Jakarta, Bang, separuh 60%-nya itu jadi pegawai, Bang, kereta api dan perkebunan, mengingat terbatas, Bang. Pegawai paling banter 50 orang. Abang mau nyatakan Beda mayoritas loh gimana sih, pegawai Abang? sama pekerja kasar. Lucu juga Pegawai ini, sama Abang. pekerja kasar beda loh. Oke, Bang Romo, kita tahan dulu. Mungkin kita diskusinya lanjut aja ya. Kita lanjut, jangan sejarah, kita lanjut aja ke tema ketuhanan. Ada Bang Ota Iya Bang, Waras. saya Mungkin Bang King pamit mau- dulu Bang. Ini udah mau zuhur di sini Bang. Saya mau sholat zuhur dulu. Iya, di sini Bang. sudah lewat, Bang. Lanjut. Terima kasih, Bang, sudah Oke, bergabung. Bang. silakan. Oke, silakan Bang King, silakan. Ya, buat penutup sebelum saya pergi Terima mau kasih. zuhur, ini bukannya gimana-gimana, memang itu kejadiannya begitu. Tapi itu kan hak tiap-tiap orang ya. Kalau kalian lebih memilih untuk bekerja, mungkin karena lapar saat itu ya, kita tidak menyalahkan orang juga ya. Dia jadi murtad karena lapar ya silahkan aja gitu. Itu kan hak masing-masing. Itu kan Memang Belanda, Portugis, memang program mereka itu menurut saya memang dirancang oleh orang-orang pintar ya, orang-orang cerdas itu. Bayangkan sekelas sultan bisa diadu, Bang, hanya karena konsep C6 itu. Bayangkan itu, sekelas sultan bisa diadu, Bang, bisa jatuh itu satu pemerintahan, satu bangsa, cuman gara-gara konsep C6. Kan konsep ini tidak dipelajari oleh petinggi kita dulu, Nusantara dulu sebelum Indonesia ya. Konsep ini tidak dipelajari, Bang. Bayangkan ketika konsep C6 ada masuk, Kesultanan Aceh jatuh, Bang. Bayangkan itu. Makassar Bugis, bayangkan itu, Bang. Saking cerdasnya mereka itu menggunakan agen rahasia. Bayangkan yang sudah mendirikan pesantren, yang sudah menjadi seorang ulama besar, yang sudah tidak bisa lagi kita bedakan itu. Dia Kristen Pak Islam, ternyata dia Kristen yang nyamar masuk Islam, dirikan pesantren, dirikan sekolah Islam, jadi ulama, akhirnya jatuh. Aceh jatuh gara-gara beliau tuh, bayangkan. Kan di daerah-daerah lain kan begitu. Tidak mungkin sultan-sultan itu bertengkar gara-gara orang Kristen yang ngadu, pasti orang Islam yang masuk menyusup. Nah, inilah agen rahasia tadi C6 itu. Kan begitu kalau kita mau kaji. Sama di daerah saya ini. Tidak mungkin seorang orang Palaka mau bertengkar dengan seorang Sultan Hasanuddin yang sama-sama karaeng, sama-sama pimpinan kesultanannya. Di Sulawesi kalau tidak melibatkan C6, apa yang terjadi di Aceh terjadi juga di Makassar sini, di Sulawesi sini. Kan begitu. Jadi C6 ini, Bang, hati-hati, C6 ini udah banyak juga sekarang ini di Indonesia, saya perhatikan ya. Jadi cara membedakannya gampang aja ya. Kapan dia menyudutkan Islam, walaupun dia punya pesantren, dia ulama besar, kapan dia menyudutkan Islam, selesai. Bahwa kita perlu curiga bahwa ini bagian dari program ini. Selesai sudah itu. Itu aja kuncinya. Kapan dia mengaku beragama Islam, tapi dia menyudutkan Islam, itu hati-hati ya. Itu aja mungkin. Silakan lanjut. Jangan sujon, jangan mengarang bebas, mengatakan sesuatu Jangan yang tidak mengarang benar bebas, itu ini adalah sejarah. bohong. Sejarah Oh, apa? sabar. Tidak ada Kalau ada kisah di C6, sini. kalau ada C6 Di sini C1 sejarah apa? membuktikan. Di sini Kamu sejarah nggak- membuktikan. Di mana kau belajar sejarah? Tidak pernah belajar sejarah. Kamu belajar Sejarah apa yang kau sejarah tahu? di mana? Saya jelaskan dari panjang. Dari Kamu tahun belajar 1500 saya di jelaskan. di mana kau belajar Sejarah di sejarah? mana? Sejarah di mana? Kau beli bukunya itu. Saya sudah sebut tadi judul bukunya. Kau beli kalau kau baca itu. Itu karangan profesor yang tidak pernah salat Jumat.
Kau jangan ngarang-ngarang kau di sini, naik-naik ngarang-ngarang. Sejarah kau membantah sejarah. Kau beli bukunya itu tadi yang saya sebutkan. Ngarang, jangan-jangan kakek kau itu mata-mata Belanda. Buyut kau itu mata-mata Belanda. Jangan kau di sini kasih Belanda itu adalah pahlawan yang telah membangun Indonesia. pahlawan bangun dasar jidat kau. Semua bangunan-bangunan di Indonesia dibangun Belanda. Jalan raya dibangun Belanda. Rel kereta api dibangun Belanda. Pelabuhan dibangun Belanda. Turun aja kau Butros. Dasar turunan penjajah kau. Sana pindah kau ke Belanda sana. Jadi penjajah sana. Dasar. Kau pikir pembangunan bisa berjalan kalau bukan yang kerja orang Indonesia, orang pribumi, yang kekayaan alamnya dieksploitasi, diambil. Lalu kau todongkan senjata, lalu kau tidak kasih makan, akhirnya mereka mati gara-gara bangun jalanan. Kau bilang Belanda berjasa, dasar kau Butros, akun saja kau pripet. Coba kau klaim di sini. Kau lihat akunku, pripet akunku. Kau pikir Belanda berjasa? Apa jasa Belanda? Jasa Belanda kau tahu apa? Kau miskin sekarang itu gara-gara jasa Belanda itu. Kau tidak lihat kekayaan alam Indonesia ditimbun, diambil lalu untuk menimbun laut sana menjadi daratan. Kau pernah baca itu? Kau tahu itu negara Belanda negara apa sana tuh? Kau tahu lautnya ditimbun dari kekayaan alam Indonesia untuk menjadikan memperluas wilayah daratannya. Dasar kau Butros, akun pripet, bicara-bicara Al-Quran bila gramatikal bahasa kau tidak tahu. Kau bilang Belanda berjasa, dasar kau turunan nenek buyut kau turunan penjajah Belanda. Kau jirat pandat Belanda sana. Kau pikir Belanda punya jasa? Apa jasa Belanda di sini? Nah, dia bangun apa di sini? Bangun jalan. Nah, kalau dia tidak pakai tenaga-tenaga rakyat Indonesia, rakyat Nusantara pada saat itu mana jadi jalanan? Kau tahu untuk apa tujuannya dibangun jalanan? Nah, kau dengar baik-baik. Belanda tujuannya membangun jalanan ya supaya distribusi rempah-rempah yang mereka ambil dari Indonesia, dari rakyat kita itu berjalan lancar. Ngerti kau? Supaya mobilnya itu jalan lurus, lancar, tidak ada kendala. Dikawal ribuan pasukan. Bawa rempah-rempah Indonesia pindahkan ke negaranya. Itu gunanya, Pak. Belanda bikin jalanan. Belanda bikin jalanan bukan mau bangun Indonesia. Dasar kuculuk. Belanda bikin jalanan supaya rempah-rempahnya itu gampang lewat. Paham? Oh, kan tahu sejarah, enggak usah ada sejarah di sini. Belajar sejarah dari mana? Dasar kau turun penjajah sudah. Kau pindah sana kau ke negara penjajah sana. Kau pikir di sini Westerling bunuh 140.000 jiwa? Nah, kau pikir itu Belanda membangun? Apa yang dibangun Belanda? 140.000 jiwa. Sudah tahu warisan Belanda, dasar kau agama Belanda, kau agama penjajah. Kau tidak berani debat dengan saya, toh? Gara-gara gramatikal bahasa. Ketika Al-Quran atau bahasa ngerti, bahasa tidak ngerti. Apa yang bawa naik di komal saya? Belanda membangun Belanda. Kau pikir Belanda bisa bangun gereja, bisa bangun jalanan, bisa bangun perusahaan kalau tidak ada warga Indonesia, warga Nusantara pada saat itu? Dasar kau. Kau tahu rakyat Nusantara saat itu kerja, kau tahu tidak digaji, kau tahu tidak dikasih makan 2-3 hari. Kau bilang itu membangun? Apa yang dibangun Belanda? Kau pikir kerja paksa itu kerja kau digaji, kau bisa kasih makan anakmu sampai ada mati di kerangkeng itu tinggal tulang tuh. Kau nonton filmnya sana. Dasar turun penjajah. Turun penjajah aja, nggak usah naik di komal sini katakan Belanda berjasa. Apa jasa Belanda? Kau pikir 140.000 itu orang dibantai dalam satu hari, kau bilang itu membangun?
Kau dasar pemakan babi. Itulah kau otak kau. Ya lanjut ke teman-teman Kristen yang mau naik, nggak usah katakan Belanda menjajah, ya, Belanda di sini membangun, Belanda punya jasa apa Belanda di sini? Tidak ada jasa Belanda sini, yang ada itu Belanda mengeruk kekayaan alam Indonesia pindahkan ke negaranya. Paham?